Setelah 1 bulan menghilang tanpa jejak, Pak Benu, seorang penghulu sekaligus tokoh masyarakat di pesisir Cilacap, tiba-tiba kembali dengan cerita aneh. Ia diminta menjadi penghulu untuk pernikahan megah di bawah laut. Tapi sejak itu, suara gamelan gaib terdengar dari arah pantai dan sosok-sosok asing mulai muncul di desa. Siapakah sebenarnya pengantin itu? Benarkah ia hanya menjadi penghulu? Atau tanpa sadar telah membuka gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus penguasa lautan? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Pak Benu adalah salah satu tokoh masyarakat yang disegani di sebuah desa pesisir di Cilacap. Meski tinggal di dekat laut, ia tidak memilih menjadi nelayan seperti kebanyakan warga. Ia lebih memilih bertani. Katanya, sawah tidak membawa nyawa, tapi laut bisa. Kalimat itu sering ia ucapkan dengan nada gurau, namun mengandung makna dalam. Pagi dan sore adalah waktu favorit Pak Benu berjalan menyusuri pantai. Sembari menyapa nelayan yang datang dan pergi, ia juga memberi semangat dan doa. Semoga hasilmu banyak dan pulang dengan selamat. Begitu katanya. Sosoknya sederhana tapi karismatik, dan tak hanya dihormati karena kebijaksanaannya, tapi juga karena ia seorang penghulu yang sering menikahkan pasangan di desa. Namun, suatu pagi yang tenang berubah menjadi awal dari misteri yang menyesakan. Pak Benu tidak terlihat seperti biasa. Ia tidak menyapa, tidak datang, tidak tampak sama sekali. Awalnya warga mengira ia hanya sedang menerima tamu. Namun, hari-hari berlalu dan tak ada tanda-tanda kehadirannya. Hari ketiga, rasa cemas mulai menghantui. Umar dan beberapa warga mendatangi rumahnya. Sepi, gelap, tidak ada suara, tidak ada jejak kepergian. Rumah itu seperti telah lama ditinggalkan. Tapi anehnya, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Semua rapi. Seolah-olah Pak Benu baru saja pergi sebentar, namun tak kembali. Warga melapor ke aparat. Pencarian dilakukan hingga ke desa-desa sebelah, bahkan menyisir pantai, hutan bakau, dan muara. Namun hasilnya nihil. Tidak satupun petunjuk ditemukan. Seakan Pak Benu lenyap di telan bumi. Atau mungkin di telan laut. Hari ke-30. Pagi yang biasa, langit sedikit mendung. Beberapa nelayan baru pulang dari laut ketika mereka melihat sosok berdiri di bawah pohon bayan, tempat Pak Benu biasa berdiri. Tubuh tegak, memakai baju koko putih, dan mengenakan peci hitam. Matanya menyipit menatap ke arah nelayan, tersenyum seperti biasa. Pak Benu?" jerit salah satu dari mereka. Pak Benu tersenyum. "Bagaimana hari ini? Banyak dapat ikan?" Namun, para nelayan terdiam. Wajah mereka pucat, bukan hanya karena kejut, tapi karena ada yang tidak beres. Kulit Pak Benu tampak lebih pucat dari biasanya. Bajunya seperti habis direndam air asin. Matanya kosong, penuh keteduhan, tapi juga kehampaan yang mengerikan. "Pak, Bapak kemana saja? Kami mencarimu. Sudah sebulan ini," ujar Umar gemetar. Pak Benu mengerutkan dahi. "Sehari saja saya pergi, kok bilang sebulan?" Pagi itu, setelah mengurusi ikan, warga berbondong-bondong datang ke rumah Pak Benu. Mereka ingin tahu, ingin mendengar langsung dari mulut Pak Benu. Pak Benu duduk di ruang tamu. Udara terasa dingin meski jendela tertutup. Seekor kucing hitam yang biasa bermain di teras rumah Pak Benu menghilang entah kemana sejak ia kembali. Bahkan anjing milik tetangga tidak berani mendekat ke halaman rumah. Pak Benu mulai bercerita. "Pagi itu saya berjalan ke pantai. Tiba-tiba ada pria muda berpakaian adat Jawa datang. Dia bilang keluarganya ingin menikahkan anaknya dan penghulu mereka berhalangan. Mereka minta tolong pada saya. Awalnya saya ragu,
Tapi sikapnya sangat sopan dan katanya hanya sebentar. Jadi saya ikut. Pak Benu masih mengingat dengan samar, seolah hanya mimpi atau mimpi buruk yang terlalu nyata. Kami berjalan ke arah timur, ke tempat yang tidak biasanya saya lewati. Tapi saya ikuti saja. Aneh, jalannya seperti menurun dan tiba-tiba seperti masuk lorong. Saya tidak tahu itu di mana, tapi setelah beberapa langkah, saya seperti sudah berada di tempat lain. Lelaki itu membuka jalan melalui celah di antara dua batu karang besar, celah yang sebelumnya tak pernah ada. Udara berubah, angin laut berhenti, langit perlahan menjadi kelam kehijauan, seperti berada di bawah air. "Sedikit lagi, Pak Penghulu," kata pria itu tanpa menoleh. Lalu tiba-tiba dunia berubah. Pak Benu merasa tenggelam, namun tidak basah. Langkah mereka seperti tidak lagi menapak tanah, melainkan mengambang. Tubuhnya ringan, seolah tak punya berat. Di sekelilingnya, dunia biru, kehijauan berkilau. Ia berada di bawah laut, tapi bisa bernapas. Di hadapannya berdiri bangunan megah dari batu karang dan cangkang laut raksasa, menjulang seperti istana. Pilar-pilarnya berhiaskan teritip emas, dan sulur-sulur rumput laut yang hidup bergerak mengikuti alunan gamelan yang terdengar sayup-sayup, seperti dimainkan oleh angin, namun berat, berdentum di dada. Ada bangunan megah seperti istana, dan banyak orang berjubah aneh. Musik gamelan terdengar, tapi seperti berasal dari dalam air. Suasananya megah, tapi sunyi. Tak ada burung, tak ada angin, hanya gema dan bisikan samar. Suara gamelan itu bukan dari alat biasa. Bonang-bonang terbuat dari tempurung penyu mengkilap. Gongnya besar dan bernafas seperti makhluk hidup. Dan yang memainkannya bukan manusia. Sosok-sosok berwujud wanita cantik, namun kulitnya bersisik perak dan matanya hitam legam. Mereka menyambut saya tanpa bicara. Senyum yang terlihat dingin dan terlalu lebar. Tapi mereka sangat menghormati saya dan menyambut saya dengan makanan dan pakaian bersih. Lorong menuju aula pernikahan diterangi oleh cahaya kuning kehijauan dari ubur-ubur raksasa yang menggantung seperti lampion. Sepanjang lorong, barisan undangan duduk di bangku dari karang putih. Mereka semua diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Sebagian memiliki kepala manusia, namun tubuh mereka berlendir seperti ikan. Beberapa berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, namun suaranya langsung menggema di dalam kepala Pak Benu, membuatnya pusing. Saat memasuki aula utama, Pak Benu tertegun. Di hadapannya terbentang pelaminan besar, dihiasi bunga-bunga laut yang belum pernah ia lihat, berwarna ungu pekat, biru menyala, dan hitam berkilau. Semua mengeluarkan aroma aneh, seperti campuran garam, darah, dan bunga kenanga. Di tengah pelaminan berdiri dua pengantin. Mempelai laki-laki tampak gagah, tapi wajahnya seperti terbuat dari air. Setiap kali Pak Benu mengedip, wajah itu berubah. Kadang tampak tua, kadang muda, kadang hanya bayangan. Sementara mempelai perempuan cantik, sangat cantik, namun kakinya bukan kaki manusia, melainkan ekor panjang bersisik hijau keemasan. Rambutnya melayang-layang di udara dan matanya kosong menatap Pak Benu tanpa berkedip. Seorang tua, mungkin sesepuh atau pemimpin mereka, berdiri dan memberi isyarat agar Pak Benu memulai ijab kabul. Meski bingung dan ragu, entah kenapa lidahnya bisa berbicara. Kata-kata ijab kabul meluncur seperti diucapkan oleh suara lain dari dalam dirinya. Saya menikahkan sepasang pengantin yang saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Wajahnya seperti bercahaya, tapi pucat. Matanya hitam seluruhnya. Tapi semua orang bersikap biasa, seolah itu hal yang wajar. Saat mempelai menjawab, gema suara mereka mengguncang seluruh aula. Dinding-dinding istana bergetar, air di luar bergolak. Tapi semua undangan tetap tersenyum, tak bergeming. Lalu tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Gamelan berhenti, udara menjadi berat. Salah satu penjaga
memakaikan gelang sisik ikan emas ke tangan Pak Benu. Sebagai bentuk penghormatan, engkau kami anggap keluarga. Pak Benu ingin menolak, namun tubuhnya kaku. Ia hanya bisa tersenyum, bukan karena ingin, tapi seperti dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Setelah itu saya pamit. Mereka meminta saya tinggal karena pesta katanya akan berlangsung 7 hari 7 malam. Tapi saya tidak bisa. Akhirnya saya diberi restu untuk pulang. Tapi sebelum itu, sang mempelai perempuan mendekati saya, berbisik dengan suara yang mendesis seperti ombak tersedak. Kami akan undang lagi di saat purnama penuh. Jangan tolak undangan kami, penghulu, atau kami akan menjemputmu sendiri. Mereka akhirnya mengantar saya pulang sambil menunjukkan desa mereka. Desa yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Di langitnya tidak ada matahari, tapi cahaya aneh. Tempat yang penuh rumah-rumah karang, pepohonan laut, dan sosok-sosok aneh yang menunduk hormat. Meski sebagian tidak memiliki wajah, terus menyapanya, "Pak Penghulu dari daratan." Saya merasa bingung, lelah, terasa gelap, dan tiba-tiba saja sudah di rumah saya lagi. Saya langsung tidur karena sangat capek. Pak Benu terbangun dari tidurnya di rumah, tubuh lemas, seolah baru tidur sebentar. Tapi ternyata ia telah pergi selama 1 bulan. Mendengar cerita Pak Benu, semua warga terdiam. Angin berembus pelan. Listrik sempat padam sesaat saat Pak Benu selesai bercerita. Beberapa warga mulai berbisik, ada yang ketakutan. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di tangan kanan Pak Benu terikat gelang dari sisik ikan emas berkilau samar. Dan kakinya masih sedikit berlumpur. Tapi bukan lumpur biasa, warnanya hitam kehijauan dan berbau asin bercampur amis. Umar memberanikan diri bertanya, "Pak, Bapak tahu tidak siapa yang Bapak nikahkan waktu itu?" Pak Benu termenung lama, lalu menjawab pelan, "Saya tidak yakin, tapi pengantinnya bilang mereka dari Keraton Laut Kidul." Semua warga tercekat, bahkan ibu-ibu yang ikut mengintip di balik jendela langsung pergi ketakutan. Sejak itu, hidup Pak Benu berubah. Ia tidak lagi suka ke pantai. Ia tidak bicara banyak. Ia lebih banyak berdiam, duduk termenung menatap laut dari kejauhan. Dan setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara gamelan samar dari arah rumahnya. Dan aroma bunga kenanga yang menyengat dari bawah pohon bayan. Sebagian warga yakin Pak Benu dibawa ke alam bawah laut, istana jin penguasa laut selatan. Dan mereka percaya pesta itu belum selesai. Malam itu, hujan turun tipis di desa. Tapi malam itu berbeda. Angin dari arah laut membawa bau amis yang menyengat. Suasana desa terasa berat, seperti ada yang menggantung di udara. Rumah Pak Benu tampak remang, hanya diterangi lampu minyak yang digantung di serambi depan. Sekitar pukul 11 malam, seorang warga bernama Darmo, yang rumahnya tak jauh dari rumah Pak Benu, terbangun karena mendengar suara gamelan lirih. Bukan dari radio, bukan dari rumah tetangga. Suara itu datang dari arah laut dan perlahan mengarah ke rumah Pak Benu. Dengan rasa penasaran yang bercampur cemas, Darmo mengintip dari celah jendela. Jantungnya seketika berdegup kencang. 3 orang berkerudung hitam, mengenakan pakaian adat Jawa berwarna kehijauan, berjalan pelan menuju rumah Pak Benu. Tubuh mereka tinggi, terlalu tinggi. Langkah mereka tak menyentuh tanah. Wajah mereka tertutup kain, tapi dari kain itu menetes air asin. Mereka membawa sesajen, bunga kenanga, dupa, dan kendi dari tanah liat yang mengeluarkan asap biru. Sesampainya di depan rumah Pak Benu, salah satu dari mereka membuka suara. Suaranya seperti bergema, berat dan dalam, seolah berasal dari dasar sumur. "Pak Benu, waktunya sudah dekat. Janji telah ditetapkan. Perayaan belum berakhir." Tak ada sahutan, tapi perlahan pintu rumah Pak Benu terbuka. Sendiri, ketiga sosok itu masuk. Setelah itu, suara gamelan berhenti. Sunyi, udara mendadak dingin. Darmo bergegas menutup jendela, wajahnya pucat. Ia tahu, yang datang itu bukan manusia.
Keesokan paginya, kabar menyebar. Beberapa warga mengaku melihat cahaya aneh berwarna hijau dari arah rumah Pak Benu. Ada yang bilang melihat bayangan besar berenang di atas laut tengah malam. Pagi itu, Pak Benu menghilang lagi. Kali ini, tak ada yang melihat kepergiannya. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya bau amis yang menyengat di teras rumah. Dan di bawah pohon bayan, tempat biasa ia menyapa nelayan, hanya tersisa gelang emas bersisik yang kini menghitam dan berdenyut pelan seperti masih hidup. Warga mulai resah. Malam harinya, warga berkumpul. Beberapa tetua desa menyarankan untuk mendatangkan Kyai Ruhyat dari desa sebelah, dikenal sebagai ahli ruqyah dan pembuka tabir gaib. Kyai Ruhyat datang keesokan malam. Beliau membawa tasbih, tongkat kayu, dan segenggam garam laut yang sudah didoakan. Sesampainya di depan rumah Pak Benu, Kyai Ruhyat berhenti. Ia mendongak, lalu bergumam, rumah ini sudah dikepung, bukan oleh manusia. Warga bergidik. Kyai Ruhyat mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia menggumamkan doa. Pintu terbuka perlahan. Tak ada yang menyambut. Rumah kosong. Tidak ada Pak Benu. Tidak ada suara. Hanya bau amis dan jejak air laut yang basah di lantai. Di ruang tamu, Kyai Ruhyat menemukan sehelai surat ditulis dengan tinta yang basah dan lengket seperti lendir. Isinya, "Terima kasih telah menghadiri pernikahan agung kami, Pak Benu. Tapi kewajiban belum selesai. Kami akan datang kembali pada malam purnama berikutnya. Siapkan sesajen dan jangan ada yang menghalangi, atau desa ini akan tenggelam." Surat itu menghilang di tangan Kyai Ruhyat, membakar sendiri dan menjadi abu yang dingin. Kyai Ruhyat berseru, "Pak Benu belum sepenuhnya kembali, rohnya masih ditahan. Mereka ingin menagih janji dan mungkin mengikatnya selamanya di dasar laut." "Apa yang harus kita lakukan, Kyai?" tanya beberapa warga cemas. "Ikuti arahan saya," jawab Kyai Ruhyat. Malam itu, Kyai Ruhyat duduk bersila di atas tikar pandan di pesisir pantai. Angin kencang meniup jubah putihnya, dan suara laut bagai raungan makhluk purba. Di sekelilingnya, santri dan warga berzikir dalam lingkaran cahaya obor. Mereka sedang menunggu waktu yang disebut jam balik arwah, saat batas antara dunia manusia dan alam gaib melemah. Kyai Ruhyat membuka kitab tua dari warisan gurunya. Ayat-ayat tertentu dibaca dengan irama khas, berat dan bergetar. Sesekali tanah bergetar halus. Air laut perlahan mundur beberapa meter, seperti memberi jalan. Hatinya khusyuk. Ia percaya, hanya dengan pertolongan Allah, Pak Benu bisa kembali. "Ya Allah, Engkau yang maha menguasai segala alam. Bila hambamu ini belum Engkau ambil, kembalikanlah dia ke pangkuan keluarganya. Jika dia telah Engkau takdirkan bersama makhluk-makhluk laut itu, maka jangan biarkan imannya hanyut." "Pak Benu," suara Kyai Ruhyat berat namun lantang memanggil ke arah samudra gelap. "Demi nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pulanglah. Waktu undanganmu sudah habis." Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gamelan samar diiringi nyanyian perempuan. Laut kembali bergelombang, dan dari tengah gulungan ombak muncul sosok Pak Benu. Ia berjalan di atas permukaan air. Wajahnya kosong, pakaiannya basah kuyup. Di belakangnya, samar, terlihat bayangan sesosok wanita berjubah laut, tinggi menjulang dengan mata menyala kehijauan. "Pak Benu!" Isak tangis beberapa warga pecah dan ingin menghampiri Pak Benu. Namun, Kyai Ruhyat menahannya. "Jangan dekati, biar aku yang memutus perjanjian ini," tegas Kyai Ruhyat. "Dia sudah menjadi bagian kami." Suara wanita itu menggema, bukan dari mulut, tapi dari seluruh udara malam. Kyai Ruhyat berdiri, mengangkat tongkat kayunya, dan mengucap satu kalimat yang mengguncang semesta. "Hasbiyallahu, la ilaha illa huwa." Ayat-ayat pemutus ikatan gaib itu menggema ke seluruh penjuru pantai. Langit yang semula mendung memuntahkan cahaya petir satu kali, dan kabut di atas laut seketika lenyap. Angin berhenti.
Bayangan makhluk laut itu mengerang, lalu terhisap kembali ke dasar ombak, meninggalkan Pak Benu yang roboh di pasir dengan nafas tercekat. Warga bersujud syukur. Tapi Kyai Ruhyat tetap tenang, memercikan air doa ke tubuh Pak Benu. Saat pagi datang, Pak Benu sadar dengan air mata mengalir. Ia menggenggam tangan Kyai Ruhyat erat-erat. "Terima kasih, Kyai. Aku nyaris hilang. Aku ingat suara azan. Suara itu menarikku keluar," bisik Pak Benu sambil menangis. Kyai Ruhyat mengangguk pelan. Selama ruh masih terikat pada Tuhannya, maka cahayanya akan selalu menjadi petunjuk pulang. Kyai Ruhyat menatap laut yang bergelombang dan berbisik. Tak semua keindahan berasal dari surga. Kadang, godaan datang dari dasar yang paling gelap. Sudah 1 bulan sejak Pak Benu kembali dari malam yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Rumahnya kini tak lagi ramai oleh tawa, tapi juga tak diselimuti duka. Ia lebih banyak duduk di serambi, memandang laut dalam diam. Jari-jarinya tak lepas dari tasbih. Tiap azan berkumandang, ia menjadi yang pertama datang ke surau. Di sana, bukan dunia manusia, Kyai. Semuanya indah, tapi menipu. Lirihnya, suatu malam, Kyai Ruhyat hanya tersenyum. "Allah masih menyayangimu, Benu. Tapi ingat, tak semua undangan harus diterima, terutama jika datangnya dari dasar laut, dari alam lain." Orang-orang tak lagi membicarakan keanehan di balik hilangnya Pak Benu. Tapi setiap malam Jumat, warga masih melihat Kyai Ruhyat berjalan ke tepi pantai, memandang laut dengan tatapan dalam, seolah mengingatkan bahwa dunia tak hanya dihuni manusia, bahwa undangan dari alam lain bisa datang kapan saja, lewat mimpi, suara halus, atau keindahan yang menggiurkan. Dan bahwa siapapun yang berlindung pada Allah, maka tak ada gelap yang bisa menelannya.